padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini Sabtu 18 Januari 2025. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantau danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi
lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja mendengarkan kisah tentang Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Dalam kisah ini dikisahkan bahwa Yesus yang makan bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Dan hal ini mengundang berbagai pertanyaan dari kaum Farisi untuk mempertanyakan hal itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara dan saudari yang terkasih, kerap kali kita berpikir bahwa mereka yang menjadi pengikut Yesus, atau kita bisa lihat kaum berjubah, para imam, bruder, frater, suster, kerap kali kita berpikir bahwa hanya orang yang suci, orang yang hidupnya baik, orang yang hidupnya benar yang bisa menjadi seperti itu. Dan nampaknya pemikiran-pemikiran seperti ini sangat keliru, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Karena Yesus sendiri menekankan dalam kisah Injil yang baru kita dengarkan bahwa Dia datang bukan untuk orang sehat, melainkan untuk orang sakit, dalam arti bahwa Dia datang bukan untuk orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya sudah baik, tetapi justru Dia datang untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang masih menjauhkan diri dari kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita diajak untuk bisa membaharui pemikiran-pemikiran kita yang kerap kali kita melihat bahwa Yesus hanya dekat kepada mereka yang hidupnya baik, dan kita akhirnya mengklaim orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kerap kali berpaling dari ajaran Tuhan, mengklaim mereka bahwa mereka bukan anak-anak terang atau bukan anak-anak Allah, karena mereka itu orang berdosa. Mereka tidak pantas untuk Yesus datang dan mendiami hati mereka. Dan itu adalah pemikiran-pemikiran kita yang keliru. Oleh karena itu, sekali lagi, melalui kisah Injil hari ini dan permenungan yang singkat ini, semoga kita sekalian diajak untuk bisa membenahi pemikiran-pemikiran kita yang terkadang keliru. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita,
Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak